Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita. Sabtu 19 November 2022. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari kitab Wahyu bab 11 ayat 4 sampai 12. Dalam kitab ini dibicarakan mengenai kedua nabi yang telah merupakan siksaan bagi semua orang di atas muka bumi ini, namun akan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Ia naik ke atas langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Mereka diberi hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40 berbicara soal kebangkitan yang tidak diakui oleh orang-orang Saduki. Digambarkan bagaimana seorang perempuan yang kawin dengan 7 bersaudara berturut-turut karena tidak meninggalkan keturunan, akhirnya mati. Dan orang Saduki bertanya kepada Yesus, siapakah dari antara mereka yang beristrikan orang-orang itu, karena mereka semua ketika di dunia pernah menjadi suaminya. Bagaimana dengan kebangkitan nanti? Justru pertanyaan ini menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menerangkan kepada orang-orang Saduki, kepada pendengarnya dan kepada kita, bahwa ada kebangkitan. Dan dalam kebangkitan nanti, orang hidup tidak seperti di tengah-tengah dunia ini, di mana orang kawin dan dikawinkan, sedih, gembira. Tetapi mereka yang hidup dalam kebangkitan akan hidup dan tidak pernah akan mati lagi. Karena Yahweh atau Allah kita adalah Allah orang-orang yang hidup. Seperti yang pernah dialami oleh Musa ketika berada di semak duri, bahwa Allah disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dialah Allah orang-orang yang hidup dan bukan Allah orang-orang mati. Sehingga bagi kita, kehidupan kekal ada setelah kebangkitan. Untuk itulah kita diajak untuk memperhatikan hidup yang kekal, hidup sesudah kebangkitan. Karena hidup di tengah-tengah dunia ini ada masanya, ada batasnya, akan dibongkar dan akan diberi hidup yang baru. Dua hal yang ingin ditegaskan oleh Yesus kepada kita, bahwa Allah kita adalah Allah orang-orang yang hidup. Artinya, meskipun kita nanti mati dan bangkit,
kita akan hidup, dan Allah itulah yang akan merajai kita untuk hidup yang kekal. Yang kedua, karena hidup kekal akan kita dapatkan setelah kematian, yakni saat kebangkitan. Kita diajak selama di tengah dunia ini mengarahkan hidup dan pandangan kita hanya kepada Allah yang hidup itu. Maka menjadi pertanyaan kita, sudahkah kita selama di tengah dunia ini mengarahkan hidup dan pandangan kita kepada kehidupan yang kekal setelah kematian? Ataukah kesempatan di tengah dunia ini kita sia-siakan hanya mengikuti keinginan kedagingan, hawa nafsu, dan duniawi? Belajar dari bacaan yang pertama, nabi yang telah disiksa itu akan naik ke atas tempat Allah bertahta untuk dibahagiakan. Dan musuh-musuh mereka akan memandang dengan keheranan. Oleh karena itu, agar kita nanti juga diangkat ke dalam kerajaan surga, mulai sekarang kita mempersiapkan diri untuk selalu hidup dengan mengarahkan pandangan kepada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Kita mencoba untuk selalu hidup menurut kehendak Dia dan bukan kehendak kedagingan, egoisme atau duniawi, agar akhirnya kita benar-benar mendapatkan hidup kekal bersama Allah di dalam kerajaan-Nya. Pendek kata, mari sejak di tengah dunia ini kita arahkan hidup hanya kepada kehidupan yang kekal dan kebangkitan badan, dan bukan mengikuti kehendak pribadi, egoisme, ataupun kedagingan dan apa yang menurut kita dalam dunia ini menggembirakan, tetapi itu hanya semu. Semoga kita mampu mengarahkan hidup hanya kepada kebangkitan yang kekal. Saudari-saudariku terkasih dalam Kristus, marilah kita memikirkan, mencita-citakan hidup kekal bersama Allah, agar kelak ketika kita meninggal, kita pun mendapatkan kesempatan untuk hidup kekal bersama para kudus di dalam kerajaan-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepada kami Kau berikan jaminan kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal, sehingga kami boleh memiliki rasa optimis untuk hidup abadi bersama-Mu. Maka kuatkanlah kami untuk hidup selalu mengarahkan hanya kepada hidup yang kekal itu, dan tidak hanya kepada kepentingan duniawi, egoisme, atau kedagingan. Biarkanlah Roh-Mu senantiasa tinggal dalam hati kami, sehingga kami selalu hidup mengarahkan diri kepada kehendak-Mu dan kehidupan yang kekal. Mampukanlah kami untuk melawan egoisme, kedagingan,
hawa nafsu, dan keinginan duniawi, dan mengarahkan hidup hanya kepadamu. Bapa, kami berdoa bagi umat yang sedang sakit, yang banyak persoalan, yang mempunyai beban, dan yang dililit kesulitan ekonomi. Semoga Engkau bantu mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya. Biarlah agar mereka merasakan cinta kasih-Mu, dan berlah mereka semua untuk mengarahkan hidup hanya kepada kehendak-Mu, kepada kehidupan yang kekal. Bapa, kami juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga tetap Kau beri optimis. Kau ambil penyakitnya. Engkau jaga dia dari segala mara bahaya. Dan akhirnya boleh berkumpul dengan keluarganya dengan penuh sukacita. Ya Bapa, semoga karena cinta dan belas kasih-Mu, ia boleh mengalami sukacita yang kekal. Akhirnya ya Bapa, semoga dengan mengalami itu semua kami semua terarah hanya kepada kehendak-Mu. Semoga akhirnya banyak orang yang berani meninggalkan egoisme dan justru mencari dan melaksanakan kehendak-Mu. Dan semoga akhirnya berkat-Mu melimpah atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya tetap mengajak dan mengharuskan untuk hidup dengan mentaati protokol kesehatan dengan benar, agar kita terbebas dari virus corona. Perkuat imun, pola hidup sehat, jaga jarak, dan sungguh-sungguh hindari kerumunan. Saya masih mengundang semua untuk terlibat dalam aksi Natal dengan amplop aksi Natal yang sudah dibagikan dan bisa dikumpulkan di kotak di depan pintu masuk gereja. Ada kotak aksi Natal. Ini semua kita buat sebagai bentuk solidaritas kita kepada mereka yang berkekurangan. Karena aksi Natal akan kita wujudkan dalam bentuk sebagian sembako bagi mereka yang membutuhkan, agar di masa Natal ini mereka pun juga merasakan sukacita. Ditunggu sampai 10 Agustus. Kesempatan untuk menyampaikan ucapan selamat Natal akan dimulai hari Minggu. Bisa dimasukkan ke Komsos agar bisa diolah dan nanti pada hari hanya bisa ditampilkan dengan sebaik-baiknya. Saya masih mengundang juga untuk peduli kepada pembangunan yang masih memerlukan dana kita. Semoga dengan dana kita minimal pada Desember nanti, Natal nanti, atap sudah terpasang dan masih bisa kita gunakan untuk misa seandainya umat membludak. Maka ditunggu aksi pembangunan kita dengan cara memperbanyak kolektor pembangunan, QR pembangunan, transfer pembangunan, dan amplop pembangunan, atau langsung kepada saya. Semoga akhirnya kita semua semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Akhirnya selamat pagi,
Selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan memberkati.